Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya berbagi metode pengalaman saya untuk menangani anak Ananda Rano dalam hal melatih fokus. Sebenarnya pekerjaan melatih fokus ini tidak terlalu sulit kalau menurut saya, dan memang tidak terlalu lama dibandingkan melatih anak tuh masuk kloset untuk training BAB-nya. Kalau fokus ini nggak harus dengan media yang beli di, nggak perlu kalau menurut saya, Pak. Ini kan Bapak setiap hari atau Ibu setiap hari ini ketemu dengan anak kita. Sepele aja ketika kita lagi nyuapi makan. Kalau saya begitu, misalnya sendok lagi saya suapin ke Rano, mukanya kemana, matanya kemana, mulutnya ke arah sendok. Saya tarik, lihat sendok nih, lihat makannya, lihat. Nah, pas lihat kita suap. Kalau saya begitu. Begitu juga sama ibunya, sama. Itu Pak, ketika saya bilang tadi, melatih Ananda yang spesial ini sebenarnya semua terkait. Ketika makan kita melatih perilakunya supaya disiplin duduk. Rano nih alhamdulillah walaupun masih agak jalan, suka berdiri jalan, tapi dia lebih banyak duduknya. Ketika kita perintah auto respon, dia langsung duduk. Maka saya bilang segala sesuatu itu semuanya terkait. Contoh misalnya ketika lagi makan, duduk ya. Kakinya sila, kakinya lipat kalau saya. Karena kan umumnya hampir saya lihat anak kebutuhan khusus. Saya ingat waktu asesmen pertama kali, kaki Rano tuh nyilang terus kan, seperti anak perempuan kalau duduk. Itu katanya bagian dari ciri khas anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi melatihnya pertama dari makanan. Kalau saya dari makan, itu paling enak. Lihat sendoknya, lihat nasinya. Sudah lihat kita suap. Kalau mau ke media, yang paling murah aja Pak, botol aqua, ada ember air, botol aqua, pakai gayung, isi. Terus dia ngisi dari gayung itu ke air. Kalau emang anak bapak nyaman di air. Kalau saya gitu, saya cari nyamannya. Kebetulan Rano ini senang main di air. Tapi biasanya hasil beberapa kali saya riset pengalaman sharing dengan beberapa para orang tua, anak-anak istimewa nih, kebanyakan anak-anak seperti kita nih suka main di air. Nah, saya melatihnya di situ. Botol aqua, saya isikan air, dia masukkan. Kita main dari yang, kalau menurut saya hasil beberapa pengalaman saya, kegagalan saya terapi di luar biaya itu bukan terapinya yang nggak benar, di rumahnya harus kita latih gitu kan. Mereka sudah punya metode yang baku kan gitu. Jadi botol aqua kosong, kita isi air, disuruh ngisikan air, kita tumpahin lagi. Terus metode yang agak naik lagi tingkatannya, kalau sudah menguasai, dia kan biasa anak-anak seperti ini kalau sudah menguasai sudah, dia nggak mau lagi dia. Baru kita naikkan ke yang lain. Misalnya masukkan kancing atau manik-manik ke dalam benang tali pancing. Kalau saya benang tali pancing, suruh masukin. Kalau bapak memang nggak memperhitungkan biaya, misalnya mahal beli mainan yang modal kerucut, masukkan bola-bola ke atas, kita beli itu aja kancing. Kalau modal yang kacang hijau atau kedelai itu kan gampang busuk, kalau sudah ini bau kan, ini kalau pakai, mendingan kita modal kayak kancing atau manik-manik itu kan bisa permanen, kita bisa pakai terus. Itu yang ketiga, baru mainan yang bongkar pasang tuh, saya lupa saya namanya. Rano tuh sekarang dari satu mainan, dua mainan bongkar pasang saya acak-acak, dia sudah bisa. Itu bagian dari fokus, saraf motoriknya dia jalan. Maka saya bilang semuanya ini keterkaitan sebenarnya ketika kita melatih fokus. Saraf motorik halusnya dia jalan, dia fokusnya dapat,
perilakunya dapat, karena sambil kita perintah kan. Kuncinya Pak, kalau menurut saya dari penanganan ini, untuk saya berpacu dengan Ranu nih lah ya. Selain terapi di luar, menurut saya itu bagian dari kewajiban terapi, karena ya tidak harus yang berbayar kalau memang kita tidak punya kemampuan. Tapi kadang ada yang tidak, anak ini mungkin lebih nyaman dengan orang lain, ada yang sama kita nyaman, bagian-bagian tertentu ada yang nyaman. Jadi kuncinya kalau melatih itu saya lihat dari hal yang ringan dulu, agak sulit, baru yang sesulit. Jadi ketika semuanya sudah berjalan, dia sudah menguasai, dia akan naik ke atas. Karena memang kan anak kita nih sebenarnya kalau dari usia, misalnya saya udah pernah cerita di sebelumnya, anak saya ini misalnya usia 9 tahun tapi perilaku seperti anak 5 tahun kan gitu. Jadi itulah, jadi kita kayaknya melatihnya harus bertahap, tidak bisa langsung seperti anak-anak umumnya normal. Nah kalau Bapak sudah menguasain itu semuanya, anak misalnya sudah dekat tingkat level yang sulitnya sudah bisa, Bapak bisa main, bisa lain ke materinya yang lain cari. Jadi sebab anak ini kalau sudah menguasai media, dia akan bosan, nggak mau lagi. Makanya kadang saya suka misalnya jantung pisang di sini saya ambil, saya suruh nyabutin dia satu-satu kan gitu. Pokoknya cari yang jelas. Kalau saya waktu itu sampai apa aja bisa menjadikan alat agar dia menjadi fokus, apa aja Pak. Entah kita suruh ambil guling, kita tunjukkan ambil benda itu sebenarnya bagian dari fokus selain motorik, melatih motoriknya kalau saya, menurut saya. Karena dia akan tahu ngelihat benda itu, oh itu namanya guling, oh ini. Dan satu hal Pak yang saya tahu dari saya megang Rano nih, saya bilang gelas, misalnya ini cangkir, saya bilang gelas, dia bingung. Jadi apa yang kita sudah ucapkan ke dia itu yang ditanam. Saya bilang ke ini cangkir ke dia akan ngambil. Tapi kalau dibilang gelas, bingung dia cari. Tapi saya tidak down dalam hal ini. Bagi saya bilang tadi, dia sudah tahu ini tempat minum namanya cangkir. Kalau suatu saat nanti dia akan berubah, kita jadi gelas, kita namakan, itu nanti beriring dengan usianya dia. Jadi makanya saya bilang, tanamkan kalimat yang sudah menjadi kuncian Bapak, kata-kata itu. Kalau cangkir ya cangkir, mau gelas sekalian kita sebut. Kalau Bapak, kalau pengalaman saya di Rano saya bilang ini gelas, tolong ambilkan gelas, nggak akan, bingung dia, nyari, dia bingung. Kan anak kayak gini kalau sudah nggak dapet yang diperintahkan, dia kan kesel sendiri, ngamuknya nangis gitu. Aduh kok nggak bisa saya. Mungkin kalau dia bisa ngomong seperti itu gitu. Tapi saya jujur kadang suka sedih ngeliat dia di situ, ketika kita perintah dia nggak nyambung dengan kalimat kita karena belum pernah kita ditemukan kata-kata itu gitu. Jadi waktu itu saya pernah nyuruh dia, ambilkan ayah gelas, dia nyari, bundanya ngomong cangkir, pas dibilang cangkir dia ngambil. Nah itu tadi Pak, ingat kata saya Pak, melatihlah dari hal yang mudah. Kedua, gunakan kata-kata yang baku. Kalau Bapak gunakan kata cangkir, kalau gunakan gelas ya gelas. Ini pengalaman saya di Rano, tapi saya lihat hampir semuanya anak ini seperti itu. Dia kan TikToknya itu kan sama apa yang kita lakukan. Oke, sekian, mohon maaf masih agak lusuh, kurang istirahat semalam karena jalan ngurusin kerjaan. Sekali lagi, sama-sama saling support. Ada memang saatnya kita down, itu wajarnya, memang manusia kita down. Hari ini tadi pagi saya sempat down, ngedrop pas ngeliat mukanya dia Allah saja. Tapi ada saatnya kita tetap harus semangat, dan memang kita harus semangat sampai akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.